Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, gambaran alam kubur begitu mengerikan. Kondisi yang gelap, kondisi yang sunyi, menambah suasana semakin mencekam. Setelah menempuh perjalanan panjang sebagai manusia yang hidup di dunia, kini jasad harus siap menyatu dengan bumi. Bagi yang beramal soleh, selama hidup di dunia, maka kuburan yang akan ditempati oleh si mayit akan menjadi taman dari taman-taman surga. Namun sebaliknya, bagi yang ingkar kepada Tuhannya selama hidupnya, maka kuburan yang akan ditempati nanti akan menjadi lubang dari api neraka. Setelah langkah terakhir, para pengantar jenazah pergi meninggalkan makam, apakah yang akan terjadi? Menurut hadis Nabi, alam kubur merupakan alam pertama di akhirat. Inilah tempat pertama manusia setelah meninggal, dan kemudian manusia menunggu hari pembalasan tiba. Menurut hadis Nabi, ada hal yang menemani jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya, yaitu keluarga, harta benda, dan amal perbuatannya. Namun dua hal pertama akan segera pergi, meninggalkannya di pemakaman. Yang tersisa hanyalah yang ketiga, yaitu amal perbuatannya. Selanjutnya yang terjadi adalah persiapan menyambut sepasang malaikat yang akan hadir ke kuburan dan menanyakan beberapa hal. Itulah siksa pertama alam kubur. Dan amal perbuatan di dunia akan menjadi pelindung bagi mayat tersebut. Tepat ketika mereka datang, roh akan dikembalikan ke jasad untuk menjawab pertanyaan mereka. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa Rasulullah telah menjelaskan bahwa ruh orang mati akan dikembalikan ke dalam jasadnya ketika malaikat menanyainya. Rasulullah bersabda, ketika seorang meninggal, kemudian dua malaikat mendatanginya, keduanya mendudukan jenazah itu. Lalu kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah Tuhanmu?" Si mayit kemudian menjawab, "Tuhanku adalah Allah." "Apa agamamu?" "Agamaku adalah Islam." "Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu?" "Dia adalah utusan Allah." "Apakah ilmumu?" "Aku membaca kitab Allah. Aku mengimaninya. Aku membenarkan isinya." Lalu setelah itu seseorang penyeru dari langit berseru, "Hambaku itu telah berkata benar. Berilah dia hamparan dari surga. Berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga." Setelah itu datanglah kepadanya bau dan wangi surga, diluaskan baginya di dalam kuburnya, sejauh mata memandang. Selanjutnya datang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus beraroma wangi. Lalu laki-laki itu mengatakan, "Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang telah engkau janjikan." Kemudian ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan." Kemudian lelaki yang baru datang itu menjawab, "Aku adalah amalmu yang soleh." Ruh itu berkata, "Tuhanku, tegakkanlah hari kiamat, segerakanlah datang hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku." Pertanyaan itu juga diberikan kepada orang kafir. Kemudian ruhnya orang kafir dikembalikan juga ke dalam jasadnya. Dua malaikat kemudian mendatanginya dan mendudukannya. Kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah Tuhanmu?" Ruh itu kemudian menjawab, Aku tidak tahu." Kemudian malaikat itu bertanya lagi, "Apakah agamamu?" Kemudian ruh itu menjawab, Aku tidak tahu." "Siapakah laki-laki yang telah diutus kepadamu?" Ruh itu kemudian menjawab lagi, Aku tidak tahu." Lalu penyeru dari langit berseru, "Hambaku telah berkata dusta. Berilah dia hamparan dari neraka. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka." Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya. Kemudian kuburnya disempitkan hingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki yang berwajah buruk kepadanya. Laki-laki itu berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, "Terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu." Kemudian ruh orang kafir itu berkata kepadanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan." Laki-laki itu menjawab, "Aku adalah amalmu yang buruk." Ruh itu kemudian berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau segerakan hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian diriwayatkan dari Hanik hamba sahaya Utsman bin Affan. Hanik berkata, Utsman menangis jika berdiri di sisi kubur, hingga jenggotnya basah. Kemudian seseorang bertanya, "Wahai Utsman, engkau tidak menangis ketika disebutkan surga dan neraka. Namun kenapa ketika disebutkan kubur engkau menangis?" Kemudian Utsman bin Affan menjawab, "Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kuburan adalah tempat pertama dari kehidupan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Namun jika seseorang tidak selamat dari alam kubur, maka kehidupan setelahnya pasti akan lebih sulit." Utsman bin Affan juga menuturkan, "Aku juga mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menyeramkan daripada kuburan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika diperlihatkan surga oleh Allah, maka orang-orang soleh akan berkata, "Ya Allah, segerakanlah terjadinya hari kiamat." Sebaliknya orang-orang kafir ketika diperlihatkan azab yang pedih yang sudah dipersiapkan Allah, mereka akan berkata, "Ya Allah, janganlah Engkau datangkan hari kiamat." Ada kenikmatan kubur bagi orang-orang mukmin, tetapi meminta untuk disegerakan hari kiamat, karena kenikmatan setelah hari kiamat jauh lebih besar dari kenikmatan di alam kubur. Sedangkan untuk orang-orang kafir, orang-orang durhaka, karena siksaan di hari kiamat jauh lebih pedih, jauh lebih menakutkan dari apa yang dirasakan di alam kubur, maka mereka meminta kiamat tidak disegerakan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan lupa kita harus selalu berdoa, memohon agar dijauhkan dari siksa kubur, sebab azab kubur benar adanya. Meskipun manusia sudah mengetahui pertanyaan di alam kubur, namun ketika sudah meninggal, manusia tidak bisa berbohong. Sesuaian jawaban pertanyaan itu tergantung pada amal baik dan amal buruk yang ia lakukan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.